Nah, izinkan aku bercerita tentang ekor. Ada beberapa kasus manusia lahir dengan ekor. Ada sekitar 25 kasus yang telah dikonfirmasi diketahui ilmuwan. Tapi, mereka yang lahir dengan ekor nggak akan memperoleh manfaat yang sebenarnya kecuali hanya untuk keseimbangan. Ekor tersebut nggak ada fungsinya, cuma ada secara fisik saja. Karena tanpa tulang, ekor tersebut hanya tersusun atas saraf, pembuluh darah, dan otot. Apa kamu termasuk yang suka pilih-pilih makanan? Apa menurutmu rasa ketumbar mirip sabun? Atau kamu nggak terima ada nanas di atas pizza? Serius? Mungkin ini karena jenis taster seperti apa kamu? Sampai dengan 30% manusia dianggap super taster dan akan mengalami level kesenangan atau kekecewaan yang berbeda dari makanan mereka. Makanan yang dianggap pahit oleh super taster mungkin terasa manis bagi pencicip rata-rata yang merupakan 40% dari manusia. Ada juga 30% manusia non-taster yang nggak akan menemukan hal yang terlalu menarik. Kurasa kamu harus memiliki selera untuk itu. Kebanyakan manusia bermata coklat. Sekitar 79% populasi dunia bermata coklat. Dulu, semua manusia hanya punya pigmen mata coklat. Sampai sekitar 6-10 ribu tahun yang lalu, dan aku belum ada saat itu. Ketika manusia bermigrasi ke Eropa Utara, terjadilah mutasi yang membantu mata beradaptasi terhadap perubahan cahaya. Mata biru menjadi yang paling umum dari warna yang bermutasi, dan semua mata biru saat ini bisa dilacak kembali ke satu nenek moyang dari Eropa. Namanya adalah Chadwick Abernethy. Temannya memanggil Chad, dan dia tukang angkat batu di Stonehenge. Bercanda. Saat ini, mata biru dimiliki 10% populasi manusia. Mata kuning dan coklat masing-masing menduduki 5%. Mata abu-abu 3%. Dan warna mata yang paling langka adalah hijau, hanya 2%. Tapi yang lebih langka lagi adalah heterochromia iridium, di mana warna masing-masing mata berbeda. Kondisi ini bisa diwariskan atau dipengaruhi faktor-faktor genetika lain. Cuma 1% populasi manusia yang memiliki fitur luar biasa langka ini. Apa kamu punya lubang kecil di depan telinga di atas liang telinga? Ini adalah lubang preaurikular. Selama 6 pekan pertama pertumbuhan janin, jauh sebelum lahir, daun telinga, yaitu bagian luar dari telinga, akan terbentuk. Lubang preaurikular akan terbentuk jika daun telinga nggak sepenuhnya menyatu. Ini terjadi pada kurang dari 1% manusia. Meskipun ada spekulasi bahwa lubang kecil ini adalah sisa insang yang pernah dimiliki manusia dari nenek moyang pelaut kita, nggak ada bukti yang menguatkan teori ini. Kalau kamu bisa menjilat siku atau menyentuhkan ibu jari ke lengan bawahmu dengan mudah, selamat, kamu termasuk minoritas manusia. Tapi, sebagian orang memiliki kelenturan yang lebih lagi. Kondisi ini disebut hypermobility. Ini memungkinkan individu yang langka ini menekuk tubuhnya ke berbagai posisi aneh persis kayak ular, menaruh kepala di antara kedua kaki, kayang, dan segala macam gerakan split. Tapi dalam beberapa kasus, hypermobility bisa meningkatkan kepekaan, sebab orang semacam itu memiliki medula yang lebih besar. Medula adalah area otak yang bertugas memproses emosi. 90% orang adalah pengguna tangan kanan dan cuma 10% yang kidal. Ya, itu masuk akal. Tapi ada juga sebagian kecil manusia yang bisa memakai kedua tangan dengan sama baiknya, termasuk untuk menulis, menggambar, dan melakukan tugas apa saja. Orang ambidextritas secara alami hanya ada 1% dari seluruh populasi, yang jumlahnya sekitar 70 juta orang. Jika kamu ingin mengecek apa kamu termasuk salah satu dari mereka, coba tulis kata-kata yang sama dengan kedua tangan, atau gambar lingkaran dengan tangan kanan dulu, lalu tangan kiri. Kalau nggak ada bedanya, selamat! Omong-omong, latihan ini sangat bagus untuk menyeimbangkan kedua bagian otak apapun tangan dominanmu. Kalau kamu punya 3 tangan, nah itu untuk video lain. Kuku tangan dominanmu tumbuh lebih cepat. Dengan kata lain, jika kamu menulis dengan tangan kanan, maka kamu harus lebih sering memotong kuku tangan kanan. Kuku tangan juga tumbuh lebih cepat di musim panas dan di siang hari. Kerangka tubuhmu akan melakukan regenerasi sepenuhnya dalam 10 tahun, dan ya, tanpa operasi. Orang dewasa memakai sekitar 200 otot untuk bergerak 1 langkah saja. Jadi jangan bilang aku nggak cukup berolahraga ya. Tiap menit tubuhmu meluruhkan lebih dari 3.000 sel kulit, artinya hampir 200.000 sel kulit per jam dan lebih dari 40 kg per tahun. Hey, ini rencana penurunan berat badan melalui peluruhan kulit. Ayo daftar!
Tapi tenang, kamu tetap selalu punya sekitar 300 miliar sel kulit. Selain itu, kulitmu selalu melakukan regenerasi tiap 28-30 hari. Hati adalah satu-satunya organ tubuh yang bisa melakukan regenerasi sepenuhnya. Hati berukuran 25% dari berat yang sebenarnya bisa pulih ke ukuran seutuhnya. Sebagian orang bisa mendengar bola mata mereka bergerak dalam rongga matanya. Wah, pasti seru. Nggak seperti anggota badan lain. Telinga dan hidungmu nggak pernah berhenti tumbuh. Wow, itu sih nggak seru. Kulitmu jadi keriput jika kelamaan berada di air, tapi itu bukan karena kulit menyerap air loh. Saat tubuhmu basah, jari-jari tangan dan kaki yang keriput memberikan daya cengkram lebih kuat. Kayak itu loh, tapak ban ketika masih baru, lebih bagus daya cengkeramnya. Mata adalah alat yang menakjubkan. Mata bisa membedakan 10 juta warna yang berbeda. Otakmu memakai lebih dari 20% energi tubuhmu, meskipun kamu lagi istirahat. Saat kamu tidur, otak masih memakai energi hampir sebanyak ketika kamu bangun. Otak juga membakar 330 kalori per hari dengan aktivitas itu. Sekitar 25% tulang orang dewasa berada di kaki bawah mereka. Kebanyakan kecil, tapi penting. Jika tulang-tulang ini keluar jalur, begitu juga bagian tubuh yang lain. Kamu menarik napas sekitar 20.000 kali sehari, coba jangan berhenti. Sebetulnya, hari ini aku mencetak rekor pribadi untuk bernapas terus-menerus selama beberapa hari, dan aku berencana untuk berhenti besok. Tulang manusia benar-benar suatu paradoks. Tulang hampir 5 kali lebih kuat dibanding batangan baja dengan lebar yang sama, tapi bisa patah karena benturan dan agak rapuh. Jika seseorang menderita anosmia, juga disebut hilang penciuman, dia nggak bisa membedakan dan mendeteksi bau, tapi dia masih bisa bau loh. Sorry. Kamu akan mulai merasa haus saat kehilangan air sebanyak 1% dari berat tubuhmu. Lebih dari 5%, kamu akan pingsan. Jika lebih banyak dari 10%, maka dehidrasi bisa menamatkan riwayat seseorang, kalau kamu tahu maksudku. Otot terkuat dalam tubuhmu berdasar bobotnya adalah otot rahangmu. Ya, punyaku memang terlalu berkembang. Kapanpun, 50.000 sel dalam tubuhmu diganti dengan sel-sel baru. Ya ampun, kedengarannya kayak perusahaan tempatku dulu bekerja. Sampai akhir hayatnya, orang rata-rata bisa mengingat sampai 150 triliun keping informasi, kecuali informasi di mana mereka menaruh kunci mobil mereka. Sekalipun rusak parah, sidik jari tetap bisa pulih seperti sedia kala. Nggak percaya? Coba aja. Kapasitas daya ingat otakmu kurang lebih setara dengan sebuah harddisk 4 terabyte, setara dengan 8 juta foto lebih. Makhluk hidup yang secara alami bisa tidur terlentang hanya manusia. Bahkan kera biasanya tidur dalam posisi duduk bersandar pada sesuatu. Jangan bangunin mereka ya. Tulang terpanjang adalah tulang pahamu, bukan tulang siku. Dan yang terkecil ada di dalam telinga. Ukurannya lebih pendek dari sebutir beras. Apa kamu merasa geli saat menggelitik diri sendiri? Biasanya sih enggak, kecuali kalau digelitik orang lain. Ini terjadi karena area otak kecil yang memonitor gerakan memperkirakan sensasi yang disebabkan gerakanmu sendiri. Lalu otak kecil mengirim sinyal ke bagian sistem saraf yang lain untuk membatalkan rasa geli itu. Tapi beberapa individu langka bisa benar-benar merasa geli sendiri. Jika kamu bukan salah satu dari mereka, menyentuh tekstur baru yang belum dikenali otak atau memakai alat pijat kepala bisa membantu memicu saraf-saraf dan membawa relaksasi. Hey, kamu bisa ngasih dia tes geli? Jika kamu ingin memeriksa kerja sistem vestibularmu, cobalah trik sederhana ini. Berdirilah di atas satu kaki dan tutup matamu. Kebanyakan orang akan kehilangan keseimbangan setidaknya dalam percobaan pertama. Sistem vestibular mencakup banyak organ dan sistem di seluruh tubuhmu. Bersama sistem ini memungkinkan tubuhmu tetap seimbang dalam berbagai posisi. Sistem ini mencakup telinga bagian dalam dan penglihatan, yang menjadi alasan kenapa menjaga keseimbangan jauh lebih mudah dilakukan saat mata terbuka. Kamu bisa dengan sengaja menggerakkan daun telingamu. Apa kamu populer di pesta berkat kemampuan itu? Selamat, kamu termasuk 22% manusia di bumi yang mampu menggerakkan satu daun telinga. Adapun menggerakkan kedua daun telinga sekaligus cuma 18% yang bisa melakukannya. Dulu, menggerakkan daun telinga merupakan hal biasa bagi nenek moyang jauh kita. Ilmuwan percaya mereka bisa melakukan berbagai gerakan dengan daun telinga mereka.
Kelompok otot yang bertugas untuk menggerakkan daun telinga disebut otot aurikular, dan kebanyakan dari kita nggak butuh ini sekarang. Tapi beberapa orang bilang bahwa semua orang bisa belajar menggerakkan daun telinga mereka, cuma butuh waktu dan latihan. Sayang, kita masih belum bisa mempunyai kebiasaan berkelas menggerakkan daun telinga ke arah sumber suara sebagaimana anjing dan kucing. Kita juga nggak bisa benar-benar minjemin telinga kepada seseorang. Kan telinga sulit dilepas dan dipasang lagi.